Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Usman mengajak warga kota untuk tidak perlu takut mendapatkan vaksinasi di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Herman mengatakan kini sudah lebih dari 80% tenaga kesehatan divaksin, sehingga masyarakat maupun nakes tidak perlu takut untuk saling berinteraksi. Sementara khusus lansia, baru 16% dari target 80% vaksinasi bagi lansia. Kita targetkan 80% ya. Jadi sampai hari ini kita baru sekitar 16%. Ya. Untuk publik kita sudah 29%, memang lebih tinggi. Kenapa? Karena mobilisasi tenaga pelayanan publik ini kan lebih gampang. Ya kan? Dan yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi juga dengan timnya itu menyerbu tenaga pelayanan publik. Nah, seolah-olah kita itu keteteran. Tidak. Kita punya puskesmas buka tiap hari, tetapi ada hari-hari yang mereka harus melayani tugas-tugas rutin. Jadi tidak bisa saya forsir mereka tiap hari. Jadi misalnya begini, puskesmas Alak contohnya, dia tidak tiap hari, karena ada hari-harinya dia melayani vaksinasi terhadap bayi balita yang rutin. Jadi kalau semua konsentrasi nanti tidak bisa. Oleh karena itu, tetapi saya pacu. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka mengejar vaksinasi ini, saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan kemarin di Puskesmas Alak. Mulai besok itu kita rubah polanya. Jadi macam di sini, semua kelurahan yang terdekat di bawah komando puskesmas yang terdekat, misalnya Webobo atau Wepowi, Pasir Panjang, kita bikin di sini. Jadi ada 3-4 pos. Satu pos ini kan 3-4 orang. Nah, dan itu diserbu 3 tempat. Dan tempat tunggunya bebas ya. Dan kita koordinasinya jadi lebih enak akses. Jadi kita akan mulai. Nah, tetapi khusus untuk di Alak, Puskesmas Alak yang baru itu, camat kemarin dengan lurah saya perintah supaya untuk 2 wilayah itu harus habis dalam waktu yang singkat. Sementara itu, Dr. Mese Atopah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengatakan, alasan dilakukannya intervensi di Kota Kupang ialah lambannya vaksinasi yang dilakukan pemerintah kota. Dinkes Provinsi terpaksa harus melakukan role model agar dapat ditiru oleh kabupaten kota di NTT. Dapat ditiru, dicontoh oleh kabupaten kota, terutama kota dalam hal vaksinasi yang baik dan benar dan percepatan untuk melindungi masyarakat, terutama di Kota Kupang. Bapak, dasarnya apa dinilai lamban? Karena sampai sejauh ini laporan kami misalnya berapa banyak yang telah divaksinasi itu rata-rata di NTT belum sampai 10% untuk tahap kedua. Sedangkan vaksin berikut yang di-drop dari Kementerian Kesehatan sudah sampai untuk vaksinasi berikutnya. Sedangkan kita masih 10%, di bawah 10%. Untuk Kota Kupang, provinsi telah melakukan intervensi atau melakukan contoh. Nah, namun kami juga belum melihat gerakan yang nyata lebih baik lagi. Contoh kasus kami telah melakukan sampai hari ini itu sudah mau 8.000 orang, tapi dari kota sendiri belum sampai 1.000. Padahal ini dapat dilakukan sebenarnya dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, yang sangat bagus di Kota Kupang. Seharusnya itu 1 hari minimal di Kota Kupang dapat melakukan vaksinasi kurang lebih itu 1.000. Targetnya 1.000 per hari. Seharusnya. Tapi yang nyata itu udah masuk 2 minggu lebih, ya masih seputaran 1.000. Seharusnya mereka sudah di posisi untuk lansia, seharusnya sudah habis sudah untuk vaksinasi pertama. Harusnya ya Bapak. Harusnya ya. Ini minimal, kan sementara berproses. Iya, minimal sudah masuk 5.000 atau 7.000 untuk Kota Kupang, untuk lansia. 2 minggu lebih. Tapi Bapak, dalam proses untuk lansia itu vaksinasinya kan ada yang dengan penyakit bawaan, jadi dia lambat lagi prosesnya, tidak sama seperti waktu untuk nakes gitu. Apakah itu teknisnya juga mempengaruhi? Harus diingat betul, kan ada pengantarnya, dan proses penyaringan itu bila meja pendaftaran dan meja screening itu berbanyak orangnya kan sangat mudah. Jadi teknisnya yang perlu diubah ya Bapak ya? Ya, karena untuk suntik itu kan, teknis suntik itu kan sekian detik selesai. Terus yang sisanya kan hanya pengamatan efek samping saja.
Lain-lain kan yang susah kan di pendaftaran dan screening. Observasi kan dulu ya. Sejauh ini kan tidak ada masalah di dalam vaksinasi. Sudah sekian ribu orang, bahkan juta orang di Indonesia ini kan yang kita takuti efek sampingnya kan tidak ada sampai sejauh ini. Jadi hoaks-hoaks ketakutan terhadap vaksinasi ini terbukti tidak masalah. Jadi sekali lagi kita perlu sekarang percepatan perlindungan terhadap masyarakat di kota dan kabupaten masing-masing dan harus menjadi komitmen bersama semua pimpinan daerah dari daerah mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten kota sampai di level puskesmas, level fasilitas kesehatan. Hanya itu saja. Dr. Mesa meminta agar jadwal vaksinasi perlu diatur setiap harinya, mengingat ini merupakan pekerjaan rutin tenaga kesehatan, dibayar maupun tak dibayar. Intensif boleh diberikan tapi tidak perlu berlebihan karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Hingga 18 Maret, status vaksinasi tahap pertama, kedua di Kota Kupang sudah mencapai 19.000 lebih orang. Total 3.495 orang lansia, 9.279 petugas publik, dan 6.839 tenaga kesehatan. Giri Udalf, AFB TV melaporkan.